Swastiastu. Halo adik-adik, bagaimana kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat dan semangat. Berjumpa kembali bersama saya, Kadek Puspayanti SPD, peserta pembatik lokal Bali MIPA tahun 2020. Halo adik-adik, pernahkah kalian mendengar istilah kimia? Tentunya di telinga kalian, kimia itu identik dengan kata beracun, berbahaya, dan mematikan. Pasti pengennya yang herbal saja. Cari produk pun yang ada tulisannya tanpa bahan kimia. Nah, jika kalian beranggapan seperti itu, artinya kalian belum mengenal ilmu kimia lebih dalam. Padahal, ilmu kimia itu sering kita jumpai di kehidupan sehari-hari. Nah, adik-adik, coba kalian perhatikan di balik kemasan produk-produk yang kalian gunakan, terdapat beberapa komposisi, bahan-bahan atau zat-zat kimia dengan takaran yang tepat. Nah, apakah semua zat kimia itu berbahaya? Tentu saja tidak, adik-adik. Penggunaan zat kimia harus dengan takaran yang tepat sesuai dengan perhitungan kimia. Lalu, bagaimana caranya? Nah, adik-adik, dalam video kita kali ini, kita akan membahas tentang hukum-hukum dasar kimia, tentunya dalam suatu perhitungan kimia. Sebelum kita ke materi, adapun tujuan pembelajaran kita, yaitu nah, adik-adik, perlu kalian ketahui, para ahli kimia melakukan percobaan di laboratorium sesuai dengan metode ilmiah yang sudah terstandarisasi. Oleh karena itu, ketika ahli kimia yang lainnya melakukan suatu percobaan kimia lainnya, memperoleh hasil yang sama dan akan disimpulkan menjadi suatu kesimpulan yang tepat sesuai dengan hukum-hukum dasar kimia. Apa saja itu? Yuk, silakan disimak. Yang pertama, hukum kekekalan massa atau yang dikenal dengan istilah hukum Lavoisier. Hukum ini dicetuskan oleh seorang ilmuwan dari Prancis yang menyimpulkan bahwa massa total zat sebelum bereaksi sama dengan massa total zat sesudah bereaksi. Yang kedua, hukum perbandingan tetap yang dikemukakan oleh Joseph Louis Proust yang melakukan penelitian dengan membandingkan massa unsur-unsur zat dalam suatu senyawa. Sehingga, bunyi hukum perbandingan tetap adalah sebagai berikut. Ketiga, hukum perbandingan berganda. John Dalton melakukan percobaan dengan menganalisis perbandingan massa unsur-unsur dalam beberapa senyawa. Sehingga berhasil dirumuskan hukum perbandingan berganda sebagai berikut. Jika dua unsur dapat membentuk lebih dari satu senyawa dan massa salah satu unsurnya dibuat tetap, maka perbandingan massa unsur lainnya dalam senyawa tersebut merupakan bilangan bulat yang sederhana. Keempat, hukum perbandingan volume. Gay-Lussac mendapati bahwa volume gas dapat berubah sesuai dengan tekanan dan temperaturnya. Akan tetapi, jika tekanan dan temperaturnya sama, maka volume gasnya juga akan diperoleh sama pula. Sehingga dapat dirumuskan bahwa pada temperatur dan tekanan yang sama, volume gas-gas yang bereaksi dan hasil reaksi merupakan bilangan bulat yang sederhana. Nah, hukum yang terakhir itu disebut dengan hipotesis Avogadro. Perlu kalian ketahui bahwa partikel unsur itu tidak selalu berupa atom-atom yang berdiri sendiri, melainkan dapat juga berbentuk molekul unsur seperti hidrogen, nitrogen, oksigen, fosfor, dan belerang. Dirumuskanlah suatu hipotesis bahwa pada suatu tekanan dan temperatur yang sama, gas-gas yang memiliki volume yang sama tentunya juga memiliki jumlah molekul yang sama pula. Untuk lebih jelasnya, lihat pada persamaan berikut ini. Halo adik-adik, setelah kita membahas kelima hukum dasar kimia itu, lalu bagaimana cara menerapkannya ke dalam perhitungan kimia? Nah, untuk lebih jelasnya, kalian simak tayangan contoh soal berikut ini. Contoh soal yang pertama. Sebanyak 530 gram logam merkuri direaksikan dengan 42,4 gram oksigen sehingga membentuk merkuri oksida. Tentukan massa zat merkuri oksida yang terbentuk. Pembahasan. Sehingga ini membuktikan bahwa massa total zat sebelum bereaksi sama dengan massa total zat sesudah bereaksi.
sesuai dengan bunyi hukum kekekalan massa. Contoh soal kedua, terdapat persamaan reaksi berikut. Jika amonia yang dihasilkan sebanyak 30 liter, maka tentukan volume gas nitrogen dan gas hidrogen yang dihasilkan. Pembahasannya, volume gas nitrogen itu sama dengan setengah kali 30 liter sama dengan 15 liter, dan volume gas hidrogen sama dengan 3/2 kali 30 liter sama dengan 45 liter. Sehingga volume gas nitrogen dan volume gas hidrogen adalah masing-masing 15 liter dan 45 liter. Sehingga ini membuktikan berlakunya hukum perbandingan volume yang dicetuskan oleh Gay-Lussac. Oke adik-adik, itulah tadi pembahasan materi kita, hukum-hukum dasar kimia dan penerapannya dalam perhitungan kimia. Mudah kan? Semoga materi ini dapat bermanfaat dan dapat memberikan informasi kepada adik-adik semua. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Belajar di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Chemistry is fun. Om Santi Santi Santi.